Kesha, Iza, Fatima, jadi semuanya hari ini hadir ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang organ pencernaan manusia. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak ibu nanti mampu menjelaskan bagaimana pentingnya makanan sehat itu bagi tubuh kita. Ini coba perhatikan gambar yang di buku yang masing-masing juga ada kan? Coba perhatikan gambarnya. Itu gambar apa? Iya, ada senyuman bersoda, terus burger juga ada. Apa lagi? Lanjut. Pizza, ada ayam kremes, ada kentang goreng, terus ada buah-buahan dan ada sayuran. Dia ada juga susu. Nah, jadi kalau dikelompokkan, ini kan sudah terbagi dua dia kan di gambarnya. Ibu mau tanya, anak-anak ibu pilih yang mana? Ibu mau pilih yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang biru. Yang lain? Fatima? Pizza mau yang mana? Kesha? Biru juga ya? Yakin? Ya, alhamdulillah jika anak ibu maunya yang alami-alami ya, yang sehat seperti makan buah, minum susu, dan makan sayuran. Tidak ada salahnya kalau kita pilih yang cepat saji, tetapi harus diseimbangkan dengan yang lebih sehat. Oke, baik. Di sini kelihatan semua. Selain ibu ada dijelaskan tentang makanan sehat penting bagi tubuh. Oke, makhluk hidup tidak akan terlepas dari makanan. Jadi makanan itu berfungsi untuk daya tahan tubuh kita, energi kita dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian dalam makanan terkandung berbagai macam zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yang digunakan untuk memberikan tenaga, dan membangun sel-sel yang rusak demi keberlangsungan hidupnya. Itu tuh di dalam makanan ada terkandung protein, kalsium, apalagi lemak juga ada, terus karbohidrat. Nah, ini macam-macam zat ini sangat berpengaruh bagi tubuh kita, yakni untuk keberlangsungan hidup kita juga. Jadi kalau misalnya kita nggak makan, tenaga kita dari mana? Nah, lemah dia jadinya kan. Kemudian makanan memiliki peran penting sekali. Oleh sebab itu, makanan yang masuk ke dalam tubuh seharusnya mengandung zat yang berkualitas. Makanan yang kita konsumsi itu harus yang bagus-bagus gitu, agar tubuh dapat menjadi sehat. Badan yang sehat akan membuat kita selalu bersemangat dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jika makanan yang kita konsumsi itu sehat, tentu akan memberikan efek positif pada tubuh kita, sehingga terdorong untuk selalu semangat dalam mengerjakan aktivitas. Ya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang pencernaan makanan. Apa saja itu organnya? Ada mulut.
Kemarin mahku juga kambuhan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Oh iya, aku jadi teringat ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud tidak di dalam tasku. Yuk, terima kasih atas perhatiannya ya. Lalu apa kata doktermu waktu itu, Dayung? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Oke, itu tadi Ibu sudah bacakan percakapannya dengan Syifa. Nah, sekarang Ibu tanya, di dalam percakapan ini membahas tentang apa? Mah itu termasuk penyakit yang merupakan gangguan pencernaan. Apa saja sih penyebab dari mah itu? Penyebabnya itu kadang telat makannya nggak teratur gitu. Itu yang menyebabkan gangguan pada pencernaannya sehingga perutnya sakit. Ada lagi penyakit atau gangguan pencernaan itu. Apa lagi? Seperti diare juga termasuk penyakit ataupun gangguan pada pencernaan. Yang dimaksud dengan diare adalah apa yang dimaksud dengan diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Tidak normal. Jadi buang airnya itu tidak normal atau tidak seperti biasanya. Jadi itu bisa dibilang sakit juga ya, sakit perut juga. Nah, tanda-tanda diare itu seperti apa gitu? Maksud tanda-tanda diare itu apa aja? Yakni ada buang air besar, encer dan sering kram perut. Iya, kram perut. Kemudian nyeri perut. Apalagi dia demam, darah dalam tinja. Iya, dan perut kembung. Itu dia tanda-tanda apabila diare. Tadi kita sudah bahas 2 gangguan pencernaan. Yang pertama tadi apa? Mah. Yang kedua diare. Nah, tentunya jika ada gangguan pada pencernaan pasti ada obatnya dan ada cara mencegahnya. Adapun cara mencegahnya itu yang pertama minum air yang sudah matang. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan yang terakhir tidak mengkonsumsi Makanan dan jajanan sembarangan. Iya, jangan makan makanan yang sembarangan. Nggak boleh makan makanan sembarangan. Tapi harus yang sehat dan bersih. Nah, tadi ada disebutkan harus mencuci tangan. Nah, di slide Ibu ini kelihatan semuanya. Ini dia cara mencuci tangan yang benar. Oke, yang pertama itu ya digosok-gosok dulu kan, telapak tangannya ini disatukan, kemudian digosok. Kemudian punggung tangan. Selanjutnya punggung tangan dan dibersihkan juga sela-selanya ya sekalian. Yang ketiga itu disatukan tangannya kayak gini. Kemudian dicuci lagi agar kuman yang ataupun kotoran yang lengket di sela-sela jarinya akan hilang. Kemudian ininya kuku digosokkan ke telapak tangannya. Dan yang terakhir itu cuci lagi kembali hingga bersih dan tidak ada sisa kotoran lagi. Nah, itu dia cara mencuci tangan yang benar. Tadi sudah ditunjukkan dan sudah kita praktekkan sama-sama cara mencuci tangan yang benar. Nah,
di halaman 52 di situ ada teks tentang faktor penyebab diare secara umum. Dan diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kita makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat, itu belum hancur dan belum cair lagi. Kemudian akan tetapi ketika cairan dari makanan yang kita makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran yang cair atau encer. Itu hasilnya nanti. Oke, penyakit diare berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Oke, untuk teks yang di halaman 53 silakan dibaca sebentar. Nanti Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Ibu paham? Baik, silakan dibaca 5 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai membacanya? Selanjutnya silakan buka yang halaman 73. Halaman 73. Dan di situ masih ada teks lagi kan? Seperti yang Ibu katakan tadi kan sudah membaca teks yang pertama 5 menit. Nah, sekarang untuk teks yang kedua dibacakan lagi 5 menit lagi. Oke, mulai dari sekarang silakan baca. Bacanya sudah Bu. Baik. Nah, sekarang di sini Ibu ada megang spidol kan? Nampak semua kan spidolnya? Nah, jadi Ibu nanti akan memberikan kepada anak-anak Ibu masing-masing. Nanti misalnya Ibu memberikan spidol ini kepada Siva, kemudian Ibu akan membacakan pertanyaan dan Siva harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Paham? Paham, Bu. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu secara umum penyebab diare itu apa saja? Coba sebutkan. Infeksi virus. Iya, infeksi virus yaitu rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Seringnya itu penyakit diare datangnya menyerang anak-anak. Untuk pertanyaan yang kedua, apalagi yang merupakan penyebab diare secara umum? Inflamasi bakteri adalah parasit. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kemudian penyebab lainnya apa lagi? Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa manfaat dari makanan? Sebagai sumber energi
ini adalah air bening yang telah bening yang telah menderita tambahan potongan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus atau infused water itu adalah air yang sudah dicampur dengan potongan buah, bisa juga potongan buah, bisa juga rempah-rempah. Nah, itu akan memberikan berbagai rasa jika buah-buahan ataupun rempah-rempah yang kita beli itu bermacam-macam juga. Ada setiap infused water itu tentu punya manfaatnya masing-masing. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, usia anak antara 2 hingga 12 tahun disebut dengan usia pertumbuhan. ya. Usia anak antara 2 tahun sampai 12 tahun itu disebut dengan usia pertumbuhan. Oke? Nah, jadi sekarang kita sudah tahu betapa pentingnya makanan yang sehat untuk tubuh kita. Yakni makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein. Jadi makanan sehat itu harus memiliki protein, harus memiliki kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhannya. Apalagi untuk anak-anak ibu yang masih dalam masa perkembangan dan pertumbuhan, tentunya membutuhkan berbagai macam zat pada makanan maupun minuman seperti protein, karbohidrat, kalsium, zat besi, dan lainnya. Makanan memiliki manfaat seperti yang telah dijawab oleh Kesha tadi kan. Manfaatnya itu ada sebagai sumber energi, pelindung tubuh kita dari berbagai penyakit, sumber pembangunan, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja belum cukup untuk tubuh kita. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu olahraga secara cukup dan teratur. Jadi, untuk perkembangan tubuh ataupun pertumbuhan tubuh kita belum cukup dengan mengkonsumsi makanan yang sehat saja, tapi harus diseimbangi dengan olahraga yang rutin biar tubuhnya lebih kuat lagi. Olahraga juga dapat mencegah berbagai penyakit seperti penyakit jantung, darah tinggi, serta meningkatkan daya ingat atau memori. Nah, untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan, lingkungan sehat juga dibutuhkan. Jadi yang berpengaruh untuk kesehatan tubuh kita itu antara lain ada makanan yang sehat, kemudian olahraga, ada lagi lingkungan yang sehat. Semuanya itu berpengaruh untuk kesehatan tubuh kita. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang betapa pentingnya makanan sehat untuk tubuh kita. Makanan yang sehat itu bisa seperti sayur-sayuran, buah-buahan, susu, ya. Itu dia 4 sehat, 5 sempurna. Kita boleh saja memakan atau mengkonsumsi makanan cepat saji, tetapi harus diseimbangi dengan makanan yang sehat. Oke? Selanjutnya, coba buka kembali bukunya halaman 45. Sudah?
dan pelajari pelajaran yang akan datang. Nah, jika ibu ada kata yang salah, ibu minta